Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Pada tahun 1979 di kota Vatikan, Roma, diadakan sebuah konferensi internasional yang dihadiri oleh berbagai tokoh-tokoh pemimpin dan pembesar agama di dunia. Dalam konferensi tersebut terungkap, hadirin, bahwa Indonesia merupakan negara dengan percontohan kehidupan toleransi antar umat beragama yang damai dan harmonis. Bahkan, hadirin, Paus Paulus II pernah mengatakan pada saat kunjungannya ke Indonesia tahun 1989, beliau mengatakan, Indonesia meskipun terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, adat istiadat maupun agama, namun tetap hidup dalam keramah tamahan yang dibingkai dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu tujuan, yakni persatuan dan kesatuan bangsa. Namun faktanya, hadirin, nilai-nilai perdamaian yang kita harapkan masih menjadi sebuah angan-angan. Hadirin, menurut data dari Harian Republika 23 Februari tahun 2024, bahwa sepanjang tahun 2023 telah terjadi 65 kasus perusakan dan penolakan tempat ibadah yang berujung ricuh. Mulai dari kasus penutupan gereja Protestan Simalungun di Purwakarta, kasus pembakaran gereja Protestan di Minahasa, penolakan pembangunan tempat ibadah oleh sekelompok pemuda di Sumatera, vandalisme yang terjadi di Masjid Samarinda, bahkan konflik antar agama yang membuat negeri ini terpecah belah. Betul? Lalu, bagaimanakah konsep Islam dalam menghadapi persoalan tersebut? Maka pada momentum kali ini kami akan menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Moderasi Beragama dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dengan landasan Al-Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak melarang kau berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, firman Allah pada ayat tersebut memberikan landasan metode sikap moderat dalam beragama. Secara tekstual, ayat ini berkaitan dengan kisah Al-Asma putri Abu Bakar yang menerima pemberian ibunya, Sayyidati Qatilah, yang saat itu belum memeluk agama Islam. Al-Asma pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah hamba berbuat baik dan menerima pemberian Bunda Qatilah yang tidak seagama?" Rasulullah pun menjawab, "Boleh." Sikap Rasulullah tersebut, hadirin, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diturunkannya surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim dan bersumber dari Abdullah bin Zubair. Hadirin, hal ini sejalan dengan surah Al-Baqarah ayat 143. Allah menyebutkan satu terminologi yang berkaitan dengan moderasi beragama, yakni kalimat ummatan wasatan. Secara istilah, menurut pemahaman dari Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 1 halaman 278, kata wasatan dalam bahasa Arab berarti segala sesuatu yang baik sesuai objeknya. Dari akar kata inilah kata wasaton berkembang arti menjadi adil dan seimbang. Allah juga mempertegas posisi umat Islam sebagai umat yang moderat atau yang dikenal sebagai ummatan wasaton, umat yang berada di tengah dan menjunjung dalam rohani, tidak hanya dalam materi, tapi memadukan aspek rohani dan jasmani, sehingga terjadilah perdamaian dalam seluruh sendi kehidupan. Fakta membuktikan, hadirin, Islam adalah agama yang toleran, bukan agama permusuhan. Islam selalu menyuarakan persaudaraan, bukan merusak perdamaian. Karena Islam mempersilahkan umat Kristiani untuk sampai pada tingkatan Isa al-Masih. Islam mempersilahkan umat Hindu untuk menjalankan ajaran Veda, Vendata, Lacy, Agatya. Islam mempersilahkan umat Buddha untuk mengamalkan ajaran Dharma Siddhartha Gautama. Demikian pula Islam mempersilahkan umat Konghucu untuk sampai pada tingkatan Lisu, Shinsu, dan Sansuinya. Bagimu agamamu dan bagiku
Wassalamualaikum